Sekarang kami sudah berangkat menuju Sonmark. Ini masih di sekitar daerah Dal Lake. Jadi ini sekitaran Dal Lake. Jadi pemandangan di sekitar Dal Lake itu seperti ini guys, menuju Sonmark. Ini masih daerah Srinagar. Jadi saat ini selagi musim dingin di Srinagar dan pagi hari cuaca suhu 2-3 derajat dan siang hari 7-8 derajat guys. Jadi kalau kalian datang ke sini di saat musim dingin, persiapkan jaket tebal karena saya datangnya dadakan. Saya nggak punya tiket tebal, saya cuma punya parcel Uniqlo guys. Ini Danau Dal Lake. Dari Srinagar ke Sonmark itu jaraknya sekitar 80 km dan perjalanan naik mobil ditempuh selama 2-3 jam. Dan ini pemandangan perjalanan dari Srinagar menuju Sonmark. Sekarang saya sudah 30 menit perjalanan atau hampir 1 jam mungkin. 30 menit lebih, hampir 1 jam. Ini begini perjalanannya dari Srinagar ke menuju Sonmark. Ini pohon-pohonnya, pohon-pohon yang gak ada pohonnya karena lagi musim dingin. Ini di luar cuacanya mungkin 3 derajat. Jadi kalau musim dingin itu daun-daun pada berguguran. Jadi yang tinggal hanya batang-batang pohonnya. Karena kita belum sarapan, jadi kita singgah di restoran vegetarian lagi guys, karena teman saya semuanya vegetarian. Oke, mari kita lihat apa yang dijual di sini. Halo. Hello guys. Ini teman saya, he is from Rajasthan. No. No? Yeah. Not UP. Oh UP. Uttar Pradesh. Uttar Pradesh. Ternyata teman saya cuma mau ngopi-ngopi guys. Dan saya beli biskuit McVitie's. Saya suka sekali biskuit ini. Ini biskuit gandum, lumayan bikin kenyang di jalan. Semua teman saya beli teh. Saya demi menghemat uang, saya cuma beli biskuit guys. Ini enak banget, oke. Enak sekali guys. Kalau ke India karena banyak dijual McVitie's, coba beli McVitie's. Mungkin mirip biskuit gandum Roma. Dan ini harganya cuman 10 rupiah atau 2.000 rupiah. Setelah ngopi kita lanjut lagi perjalanannya ke, bukan ngopi sih, ngeteh, ngecai. Kita lanjut lagi ke Sonmark. Gunung-gunungnya udah kelihatan guys, dan itu ada putih-putih di atasnya salju. Nggak tahu kelihatan nggak ya kalau di video, tapi di puncak-puncak gunungnya itu ada kayak putih-putih yang salju, kayak taburan badak putih puncak-puncaknya sana. Jadi penuh salju di puncak-puncaknya. Kata teman saya suhunya -4, suhu di gunung di sini itu -4, dan saya hanya pakai jaket tipis dan suhu -4. Bayangin. Ini baju saya saya pakai baju biru sama baju ini, udah saya double bajunya biar nggak kedinginan. Karena saya nggak bawa jaket tebal. Oke guys, sekarang kita akan memasuki Sonmark Tunnel. Jadi ini gunung yang dibuat lubang untuk menembus jalanan di sebelahnya. Ini dia tunnelnya guys. Kita sekarang sudah memasuki tunnel Sonmark. Ini katanya ini terowongannya sejauh 7 km. Jadi ini gunung yang dilubangin supaya kita bisa berada di sebelah. Jadi tidak perlu muter. Jadi menghemat perjalanan menuju Sonmark guys.
Guys, kita sudah di Sonmark sekarang. Teman saya ditabrak kuda, guys. Baik, acanak sama nawa. Wow, 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 wow. So many horse. Banyak sekali kuda, guys. Di sini kudanya bulunya tebal sekali. Coba lihat kudanya. Bulunya tebal sekali. Bau teh kuda. Pantesan banyak teh kuda ternyata di jalan. Coba lihat pemandangannya, guys. Cantik sekali. Kalau kalian mau lihat gunung salju di India, datang saja ke Kashmir dan ke Sonmark bulan Desember. Saya datang ini tanggal 30 Desember dan begini suasananya, guys. Ini 30 Desember bersalju. Yang pasti di sini dingin sekali, guys. Jadi harus pakai jaket yang tebal kalau kalian ke sini. Karena sekarang suhunya 1 atau -4, nggak tahu, kalau bukan 1 derajat -4. Ih. Jadi di sini banyak yang menawarkan untuk naik kuda, tapi nanti saya nggak tahu berapa harganya. Tapi saya nggak tertarik sih naik kuda. Kasihan kalau naik kuda, menyiksa kudanya. Dan kudanya kecil-kecil, guys. Fisiknya kecil-kecil. Tapi bulunya lebat. Mungkin karena dingin jadi bulunya lebih lebat. Saya gemetaran, guys, karena dingin. Oke, guys, saya baru saja sewa sepatu boot. Karena kalau pakai sepatu biasa katanya sepatunya akan basah. Ini sepatu bootnya. Ini saya bayar 100 rupiah atau sekitar 20.000 rupiah. Lumayan lah daripada sepatu kamu basah dan kaki kamu dingin. Lebih baik sewa sepatu boot kan, buat safety juga. Mudah-mudahan ini nggak licin, guys. Karena kalau pakai sepatu biasa nginjak salju biasanya licin. Dingin banget. Sekarang kita jalan-jalan dulu. Kita mau jalan. Saya cuman ikuti teman saya. Jadi enaknya jalan sama teman, tinggal ikutin, guys. Semua dia yang atur. Sebagai orang Indonesia yang jarang melihat salju, tentu pemandangan seperti ini sangat-sangat priceless. Karena di Indonesia nggak ada salju, guys. Coba lihat. Ini kalau pakai sepatu biasa, sepatu sneaker biasa licin banget, guys. Jadi kalian harus sewa sepatu kalau mau injak-injak salju. Kalau pakai sepatu biasa, sepatumu akan basah dan licin banget kalau jalan di atas salju. Coba kita pegang saljunya. Bagaimana pemandangannya, guys? Kalian mau ke Sonmark juga? Atau ke Pahalgam? Jadi kalau kalian datang Kashmir, kalian harus ke Sonmark, guys. Karena pemandangannya keren banget. Dan penerbangan kalau dari Makassar Kuala Lumpur itu hanya 1,3 juta. Dan dari Kuala Lumpur ke India, ke Delhi, itu sekitar kamu bisa dapat 2,3 juta kalau naik Batik Air tapi tanpa bagasi. Kalau dengan bagasi itu tambah lagi 500 ribuan. Bagasi 20 kilo. Kalau nggak salah sih 500 ribuan, bagasi 20 kilo kalau nggak salah ya. Terus dari India, dari Delhi ke Kashmir, kalian bisa naik pesawat atau naik kereta Pandai Bharat. Tapi kereta Pandai Bharat sangat susah di booking karena selalu habis, guys. Jadi opsi yang paling gampang itu naik pesawat dari Delhi ke Srinagar. Mungkin harga tiketnya sekitar 1.500.000 kalau naik pesawat dari Delhi ke Srinagar. Oke, guys, bagaimana kalian ingin juga ke Srinagar, Kashmir dan datang ke Sonmark? Oke, guys, sekarang kita masuki
touch was wildlife sanctuary. Ada gambar harimau dan beruang. Apakah ada di sini ada harimau dan beruang? Mari kita lihat guys. Semoga saya nggak bertemu harimau dan beruang karena saya takut guys. Aduh, ini udah jalan jauh dan kiri kanan salju semua. Ada orang berkuda. Jadi di sini tuh aktivitasnya saya lihat berkuda, naik. One picture, please. One picture? What do you want? Where? One picture. There? Click my picture. Okay, one. okay, Just okay. one picture. You can go there. I will take a picture of you. Teman saya minta difotoin guys. Oke guys, sekarang kita akan ngeteh dulu, ngecai. Kita lihat apa yang dijual bapaknya. Oh, ternyata dia jual mie instan, Maggi, dan juga chai. Chai, ada air mineral juga. Oke guys, mari kita nikmati chai di ketinggian. Gak tahu ketinggian berapa ini, tapi tinggi karena bersalju. Saya baru lihat settingan kamera saya, ternyata stabilisernya nggak aktif guys. Jadi pantasan tadi saya merekam kok ini nggak stabil kameranya. Ternyata ini settingan kameranya ini saya tidak on kan ininya, stabilisernya. Oke guys, akhirnya saya sudah beli chai alias teh susu. Ini harganya Rp20 atau sekitar Rp20 itu Rp4.000 guys nih. Jadi ini teh susu yang disebut chai. Rasanya kita cobain. Rasanya manis guys, teh susu sih. Jadi ini teh dicampur susu, bukan susu kental manis ya, tapi susu begitu, susu cair yang terus ditambah gula. Jadi ini bukan susu kental manis, mungkin susu apa ya namanya, full cream. Dengan minum chai dengan pemandangan seperti ini. Lezat guys, lezat. Oke guys, coba lihat pemandangannya di sana. Banyak sekali manusia. Nggak tahu mereka ngapain di sana, dan di sana ada banyak tenda. Saya mungkin nggak kelihatannya di kamera, tapi di sana ada banyak tenda dan banyak manusia. Enjoy this place? Of course. The place is beautiful. Oh my god. Slowly. Explain your country people how you explore this. India is amazing. You must come to Kashmir, guys. Yeah, This is my brother Imaduddin, I met him. a blogger from Mumbai, Mumbai. I met him Maharashtra. Now I met him in Kashmir and in Delhi. yes. Okay, guys, we will go there because many people go there, so we just follow people. Oke guys, tips dari saya jika kalian baru pertama kali ke tempat bersalju, kalian harus pakai jaket tebal. Kalau bisa yang ada kapas-kapasnya itu. Tapi kalau kalian tidak ada jaket tebal seperti saya, jadi saya itu memakai baju yang saya double guys. Jadi ini dalamnya ada baju kaos, karena saya tidak punya jaket. Jadi ini saya pakai baju kaos 3 lapis di dalamnya. Jadi saya pakai 3 lembar baju kaos, terus saya tutup dengan jaket parasut. Dan alhamdulillah saya tidak merasa terlalu kedinginan, cuman jari tangan aja yang paling dingin. Jadi kalau bisa bawa sarung tangan guys, karena tangan itu kebas kalau kedinginan. Yang kedua, apa lagi ya? Sama sepatu, harus pakai sepatu boot. Karena licin banget kalau pakai sepatu biasa. Dan ini saya sewa sekitar Rp100 atau Rp150. Itu sekitar Rp20.000, Rp25.000. Dan kalau misalnya kalian ingin melihat salju seperti ini, salju yang murah meriah, karena kalau ke Eropa itu makanan mahal, tiketnya mahal, susah visanya, mending kalian ke India aja. India makanan murah, tiket pesawatnya murah, dan bisa lihat pemandangan seperti ini guys. Pemandangan salju seperti di Eropa. Ini mungkin enggak bisa disebut Swissnya India, karena penuh dengan salju guys. Jadi kalau kalian budget traveler dan ingin menikmati salju, saya sarankan datang ke Kashmir, India, karena sangat menarik. Oke guys, jangan lupa subscribe, follow, dan
like video saya. Setelah capek muter-muter di salju guys, saatnya kita makan. Jadi rencananya kita भैया एक बार ओपन कर दो ओपन करो इसको Oke, jadi kita akan makan instan. Harganya sekitar 80 rupiah atau 1600. Murah banget kan? Hanya 1600. Dan dia makanan instan pas kalau di Indonesia pasti harganya 5 ribuan kalau disiram. Di sini hanya 80 rupiah atau sekitar 1600. Murah banget guys. Oh, bukan 16.000. It will cost 16.000. Indian rupees 70 to 90 rupees in Indian. Oh, saya lupa. Saya kira 80 rupiah, ternyata itu 16.000 guys. Ternyata mahal juga ya mie instan, harganya 16.000. Oke guys, saatnya mereview mie instan buatan India. Ini modelnya seperti ini. Ini harganya 80 rupiah alias 16.000. Ini kayak masih panas banget. Ini ada seperti biasa ada bawangnya guys. Ini bawang. Dan mie-nya dikit banget lagi. Cuma kayak gini. Coba kita cobain dikit. Bawangnya ada lagi guys, nih bawang. Orang sini suka sekali makan bawang. Indomie pun dicampur bawang. Bukan Indomie, Maggi mie. Mie Maggi. Tapi rasanya kayak kare ayam. Baunya kayak mie kaldu ayam. Kayak Indomie kaldu baunya. Coba kita rasain. Apakah rasanya lebih tajam atau mirip sama kaldu ayam? Mirip mie kaldu rasanya guys, mirip mie kaldu. Indomie kaldu. Iya nih. Apalagi lagi bersalju dingin, makan yang hangat-hangat. Cocok banget. Saya sudah beberapa kali ke tempat bersalju tapi belum pernah merasakan hujan salju. Dan ternyata it's so magical guys. Sekarang lagi hujan salju di sini. Look. Welcome to Sonmarg, Kashmir, India.